Baik, di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil pembacaan dari DDS 238 yang akan disambungkan ke Wonderware InTouch. Baik, langkah yang pertama yaitu kita harus mengetahui datasheet dari DDS 238. Misal ini ada voltage dengan bilangan heksa CH. Kemudian di sini kita konversi ke desimal menjadi 12. Kemudian untuk melanjutkan atau untuk langkah selanjutnya yaitu buka device manager. Kemudian kita lihat USB yang sudah tersambung dengan DDS 238. Di sini untuk COM-nya sendiri itu terbaca di COM 14. Jadi untuk proses selanjutnya yaitu kita uji coba apakah sudah melakukan komunikasi apa belum. Untuk uji cobanya kita menggunakan aplikasi ModScan. Ketika sudah terbuka, maka kita dapat mengoneksikannya dengan cara klik connection lalu connect. Kemudian kita sambungkan ke COM 14 sesuai dengan alamat yang barusan kita buka. Setelah itu untuk baterainya kita pilih 9600 Wordline 8 Parity None dan Stop Bit 1. Kemudian kita klik OK. Oke, kemudian untuk tipe Modbus-nya yaitu kita menggunakan holding register. Kemudian kita reset. Dari holding register sendiri itu awalannya dimulai dengan angka 4. Kemudian alamat dari alamat yang akan dibaca. Tadi kan alamat heksadesimalnya 12 dan di Modbus scan itu dimulai dari angka 1. Maka nanti itu nilai dari heksa itu akan ditambahkan 1. Jadi nilai tegangannya nanti di 40013 yaitu bernilai 2054. Setelah di sini diketahui, maka kita lanjut ke proses selanjutnya. Ini kita disconnect dulu karena kita akan sambungkan ke keep server. Baik, untuk keep server yang kami gunakan itu versi 6. Kemudian kita klik kanan di connectivity, kita new channel. Kemudian kita memilih channel yang akan kita buat. Untuk channel yang kita buat itu menggunakan Modbus RTU serial. Ini dipilih serial karena data yang akan kita baca ke Wonderware InTouch itu data real time, sehingga kita menggunakan serial. Next, untuk namanya kita misalkan kada. Next, ini tidak perlu dirubah. Ini port, kemudian COM ID-nya kita menggunakan 14 sesuai dengan alamat yang di device manager tadi.
baud rate tetap menggunakan 9600. Next, kita di sini nggak perlu dirubah. Next. Nah, di sini kan sudah terdapat tampilan yang sekiranya akan kita gunakan. Ini merupakan tampilan awal server yang akan kita gunakan nanti, yang akan disambungkan ke Wonderware InTouch. Untuk namanya sendiri kan tadi kita pakai SCADA, drivernya menggunakan Modbus RTU serial, kemudian ini COM14 9600. Untuk parity-nya kita none. Dan untuk yang di bawahnya ini nggak perlu dirubah. Kemudian kita finish. Ini untuk langkah selanjutnya, yaitu membuat objek yang terdapat di dalam server yang akan kita buat. Untuk proses selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini setelah membuat channel group akan membuat device group, yang dimana nantinya pada device group ini sendiri akan berisi dari komponen-komponen yang akan dihubungkan kepada Wonderware InTouch. Untuk device group diberi nama tugas SCADA, lalu klik next. Untuk modelnya menggunakan Modbus, lalu untuk ID-nya 1, lalu kita next. Lalu di sini diperlihatkan untuk pengaturan device yang telah kita buat. Ketika sudah sesuai, kita klik finish. Untuk device groupnya sendiri sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat komponen pada device group dengan tag name. Yang pertama, tegangan. Untuk alamatnya sendiri, dimana tadi heksadesimal dan dirubah menjadi desimal bernilai 12, pada Modbus karena menggunakan holding register dan dimulai pada alamat pertama, maka untuk alamatnya ditambah 1 angka menjadi 40013. Lalu untuk tipe data dirubah menjadi Word, lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita membuat tag baru dari komponen untuk melihat arus. Lalu alamatnya sendiri 40014 dan data tipe Word. Selanjutnya membuat komponen faktor daya, P faktor dengan alamat 16, maka diatur 40017. Lalu untuk tipe data Word, kita klik OK. Dan untuk tag name komponen yang terakhir yaitu frekuensi, dimana bernilai 17, maka untuk alamatnya 40018. Lalu untuk tipe data dirubah menjadi Word. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk penyambungan terhadap Wonderware InTouch.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghubungkan dari power meter ke HMI InTouch. Di sini langkah awal kita silakan teman-teman semua siapkan sampai ke window kayak gini, kemudian masukkan teks itu berupa huruf atau angka, yang penting itu bentuknya itu sama. Oke, di sini kita klik 2 kali, pilih display kita buat analog, dan ekspresinya kita masukkan tegangan. Kemudian nanti teman-teman silahkan diklik bagian OK nya, karena di saya sudah ada datanya, jadi saya klik 2 kali di sini. Dan untuk tipenya kita gunakan tipe input output real, dan kita OK. Nya silahkan nanti teman-teman kalau belum silahkan klik add, karena saya sudah ada di sini, saya akan menjelaskan ke sini. Oke, untuk akses name-nya itu bebas namanya, silakan mau dikasih nama apa aja. Dan untuk aplikasi name-nya bisa diketik ini ya, server underscore runtime, kemudian topik name-nya tak sekada underscore tugas underscore sekada. Untuk topik name ini harus sama dengan yang ada di sini. Jadi yang pertama dimasukkan itu channelnya, terlebih dahulu nama channelnya. Setelah itu di underscore, kasih underscore, baru dimasukkan nama dari device groupnya. Oke, setelah itu silakan teman-teman OK, dan close. Setelah itu untuk itemnya ini yang paling penting, ini harus sama dengan yang ada di Keep Server. Ada di Keep Server ini bagian tekniknya ini harus sama dari semuanya itu. Jadi karena ini tag name ini di sini awal tadi saya udah saya samakan dengan Keep Server, jadi sini tinggal klik aja. Kalau beda ini di unklik, rubah sesuai dengan yang di Keep Server. Jadi setelah itu kita save, kita close, OK, dan kita OK. Setelah itu coba kita runtime dahulu. Oke, di sini sudah muncul untuk nilainya. Ini karena ini masih belum saya konversi ya, yang dari datasheet itu ada untuk nilai tegangannya itu 1/100, sehingga nanti untuk nilainya itu dibuat seperti ini. Karena 1/100 itu hasilnya 0,000,0, kita ganti 0, kita kasih koma. Oke, kita OK sini. Oke, kemudian kita runtime. Nah, ini untuk nilai yang sama dengan yang ada di power meter gitu. Jadi untuk nilai tegangannya itu berupa 202,52 sekian. Oke, untuk selanjutnya akan saya tampilkan mengenai yang sudah saya buat sini. Ini kan sekarang ini. Nah, ini tampilan yang sudah saya buat, untuk nilainya sudah saya konversi juga ini. Untuk bagian koma-komanya berapa koma itu sesuai dengan yang ada di datasheet di awal tuh. Ini untuk yang ini. Kemudian selanjutnya itu kita runtime ya, untuk yang bagian sekada ini karena sudah saya buat. Lanjut kita runtime. Oke, karena masih tetap yang terruntime itu yang ini, bagian ini kita hapus. Oke, setelah itu kita coba runtime. Nah, di sini udah muncul ya untuk nilai tegangan, arus, frekuensi, sama faktor dayanya. Faktor dayanya 1, frekuensinya 49, terus tegangannya 203,3. Untuk arusnya ini masih 0. Untuk selanjutnya kan saya gunakan untuk mengecas handphone saya, dimana sebagai beban nantinya. Oke. Oke, bisa dilihat ada perubahan di situ untuk nilai faktor daya dan arusnya. Nah, sebagai pembuktian, sini akan saya video. Nanti akan sama teman saya akan ditampilkan di videonya. Oke, ini untuk rangkaiannya dihubungkan dari bus ATU ke laptop. Kemudian ini datanya. Oke, ini untuk nilai arusnya 0,09,
Terus ini untuk nilai tegangannya 203,3. Oke, ini untuk nilai power faktornya. Terus ini untuk nilai frekuensinya. Oke, untuk nilai-nilai lainnya bisa dilihat di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya. Baik, mungkin sampai sini untuk penjelasan mengenai bagaimana sih komunikasi dari DDS 238 atau energy meter atau kawya meter yang dikomunikasikan dengan Wonderware InTouch atau dihubungkan dengan Wonderware InTouch. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.